Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta yang bernama David Salim. Bagi Anda yang menonton ini, tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang mendukung, mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi rezeki, diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih atas dukungannya. Tidak lupa silakan tonton video ini, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Sampaikanlah walau satu ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Ngaco aja kalian nih orang muslim nih. Ya, saya katakan ngaco kalau itu. Orang Yahudi memang menanti-nantikan Mesias. Itu bukan cuma sekedar nabi, ngerti nggak? Nabi sudah banyak di Israel sana. Mereka nggak menanti-nantikan nabi. Mereka menantikan Mesias. Mesias itu buat mereka betul pembebas, tapi pembebasnya dari penjajahan. Ngerti? Dari keterpurukan. Nah, itu yang ada di pikiran orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan waktu itu dijajah, ya kan? Orang Yahudi pernah dibuang ke negara lain, ke bangsa yang lain. Jadi mereka itu merindukan Mesias. Mesiasnya harus dari keturunan Daud. Ya. Untuk mengembalikan kejayaan seperti Raja Daud. Kalian ngaco aja sih nih. Jangan apa-apa Muhammad gitu loh. Aduh, ampun deh. Nggak ada hubungannya gitu loh. Muhammad itu siapa lagi? Muhammad itu ya, kalau kalian percaya nih, ya itu berdasarkan Quran sendiri, itu hanya rasul untuk Mekah. Ya, itu artinya untuk baninya atau Quraisynya itu loh. Karena waktu itu kan Quraisy kan menyembah banyak berhala, ya kan, yang disebut musyrikin ya itu. Nah, kalian kok bisa ngerembetnya ke sana sini tuh gimana sih? Kalian dibohongin apa memang gimana sih? Saya nggak ngerti gitu loh. Kok Muhammad jadi Mesias? Gendeng apa gimana kalian itu? Ya, saya ngomong terus terang aja gitu loh. Kok jadi aneh-aneh banget? Itu sama aja kamu mau mengatakan Presiden Jokowi itu Presiden Amerika, kan gendeng kan? Muhammad itu di Arab gitu loh. Nggak ada orang Yahudi itu berharap Muhammad. Apaan sih kalian? Saya kasih tahu ya, malah Muhammad itu memerangi Bani Yahudi yang ada di Yatrib. Ngerti? Sampai orang Yahudinya itu banyak diperangi, dijarah, perempuannya diperkosa. Kalian nggak tahu itu? Gimana sih Muhammad dianggap yang dinanti-nanti? Dinanti-nanti apa? Masa orang yang memerangi malah dinanti-nanti? Sadar dong kalian muslim ya, kalian itu aduh. Jangan terus-terusan Muhammad, jangan lo. Itu tuh udah sirik kalian itu ya. Dengan syahadatnya juga. Apaan itu nama-nama Allah kalian sejajarkan dengan Muhammad Rasulullah itu selalu diucap-ucapkan itu. Muhammad udah nggak ada, udah mati gitu loh. Kok sepertinya Muhammad masih hidup? Itulah syirik kalian itu. Nih ya, denger ya. Coba kamu makanya di YouTube, zaman sekarang kan ada tuh yang namanya Christian Prince ya. Itu kan dia selalu dari Quran, dari hadis. Ya coba kamu tonton juga gitu loh. Semoga pikiran kalian terbuka. Ngerti? Saya kemarin baru lihat ya, bahwa ternyata Muhammad itu waktu dia sudah meninggalnya nih, itu ini nggak tahu ya. Coba kamu cek aja sendiri deh ya. Katanya selama 3 hari 3 malam itu tidak ada yang berani mengubur. Ini nggak ada yang berani mengubur tuh karena mungkin Muhammadnya sudah pesen apa gimana ya kan? Jadi seperti Yesus gitu, nanti pada hari ketiga akan bangkit, maksudnya mungkin begitu kali ya.
Ya biasalah, kan niru-niru kan. Jadi orangnya udah mati, tapi 3 hari 3 malam itu nggak ada yang ngubur. Ya, dengan harapan nanti akan bangkit lagi seperti Yesus. Ya ternyata enggak gitu loh, namanya manusia, udah mati ya busuk lah. Arti perutnya kembung dan sebagainya, itu namanya manusia kalau udah mati. Ya semua juga akan begitu. Nah jadi ternyata waktu udah busuk pun tidak ada yang mau mengubur. Ya tapi akhirnya mau nggak mau dikubur juga gitu loh. Nah itu kan kuburannya ada sampai sekarang kan. Nah itulah yang kalian syahadatkan terus. Jadi sepertinya dia itu masih hidup. Aduh, ini masih hidup. Aduh, ini jangan dong ya. Kalau kamu mau percaya, percayalah kepada Yesus. Yesus itu memang Tuhan menjadi manusia, mati di salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itulah tubuh kebangkitan. Itu pengharapan orang Kristen yang percaya. Satu waktu kalau orang Kristen kan bisa mati juga kan, ya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mati gitu loh. Nah, tapi itu mati itu tidak untuk selamanya. Mati untuk hidup lagi di dalam kekekalan. Padahal ajaran Yesus itu kekalan itu apa ya? Ajaran Yesus kekal itu adalah menyembah Allah yang Esa dan percaya kepada Yesus sebagai utusan gitu. Artinya apa? Kalau Anda ingin hidup yang kekal, ya percaya kepada Allah, menyembah Allah sesuai dengan ajaran Yesus, lalu percaya kepada Yesus hanya sebagai utusan. Kalau Anda menuhankan Yesus itu tidak termasuk dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu, kan begitu Anda ini gitu loh. Anda harus Anda harus tahu tentang itu gitu loh. Hidup yang kekal itu menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang esa gitu loh. Dan percaya kepada Nabi Isa atau Yesus sebagai utusan, dan umat Islam percaya itu gitu loh, sesuai dengan yang Yesus ajarkan, kan begitu. Silakan lanjut lagi. Selamanya di dalam kekekalan, selamanya memakai tubuh kebangkitan. Nah, Yesus itu adalah buah sulung yang pertama kali gitu loh. Dia sudah mati dan tidak bakal mati lagi. Ya, kamu jangan nanti bandingin dengan siapa itu orang yang katanya udah mati bangkit lagi. Yesus seperti itu ngaco ya, ngerti nggak? Kalau mereka seperti Lazarus kan mati dibangkitkan ya kan. Nah tapi setelah itu walaupun dia hidup lagi, dia mati lagi gitu loh. Tapi Yesus dia mati, dia bangkit dan tidak mati lagi, karena dia memang Tuhan sendiri. Kalian ngerti apa gitu loh. Muhammad mau mencontoh itu, ya nggak bisa gitu. Siapa sih Muhammad? Nah disitulah rata-rata orang-orang Kristen ini tidak tahu apa itu abadi gitu loh. Padahal abadi itu sangat jelas. Yang disebut dengan kekal, yang disebut dengan abadi itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mati. Nah, jika sesuatu itu pernah mati atau pernah berubah, maka dia tidak dikategorikan sebagai abadi, sebagai kekal. Dia tidak abadi namanya. Contoh, Yesus berubah dari Tuhan menjelma jadi jadi manusia. Itu kan sebuah perubahan, sebuah proses, sesuatu yang berproses, sesuatu yang berubah itu tidak abadi namanya. Dan setiap yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Silahkan lanjut lagi. Itu sudah terbukti, kamu lihat aja di Christian Prince lah ya. Jadi saya nggak terlalu banyak ngomong gitu loh, harusnya begitu. Kalau mau ya debat sendiri sama Christian Prince ya. Kalau saya disuruh nih mana surahnya di Quran, ya saya nggak hafal lah. Tapi kalau kamu tanya Christian Prince, dia akan jawab itu ya, termasuk hadisnya. Saya memang nggak kerajinan sih baca Quran, baca hadis kalian, cuma sebagian saya tahu gitu loh. Ya kalau kamu mau nih, coba tonton aja YouTube-nya, ngerti?
YouTube-nya Christian Prince itu sudah ada, bahasa Indonesianya pun sudah ada. Semoga kalian sadar ya. Bukan kita mau memfitnah, bukan. Nggak ada urusan fitnah. Nah, di sini sudah jelas bahwa rata-rata orang Kristen itu percaya kepada apa ya? Fitnahan-fitnahan kepada muslim gitu. Dia itu tidak belajar sendiri, dia itu tidak belajar tentang Al-Qur'an, dia itu tidak belajar tentang Islam. Tapi apa? Dia itu hanya mendengarkan Kristria CP gitu loh. Artinya apa? Dia itu apa ya? Mengikuti orang yang suka memfitnah gitu. CP itu siapa? Bahkan CP itu dia ajak dialog secara terbuka oleh umat-umat Islam. Dia itu tidak mau gitu loh. Dia itu mengumpet, menghilang gitu loh. Itu CP gitu loh. Artinya apa? Dia itu cuma memfitnah gitu loh. CP, silahkan lanjut lagi. Mau fitnah, buat apa sih mau fitnah orang dan agama orang? Kita hanya menjelaskan memang kebenarannya seperti itu. Ngerti? Seperti perantara wahyu Jibril. Mana buktinya? Itu tidak ada. Ya, saya jelasin itu tidak ada. Kalian mau sebut katanya kemarin apa baka sama dengan maka. Itu omong kosong gitu loh. Makanya saya jelasin juga. Itu aja sih yang saya bisa. Yang katanya ada, siapa itu? Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Itu dari mana ceritanya? Di Quran kalian ada kan? Tapi kebenarannya tidak ada ya. Kalau nih mikir makanya ya, karena di Quran juga tidak dijelasin. Ibrahim dan Ismail tahu-tahu plek ada di Mekah membangun Ka'bah. Saya katakan gini ya, kalau Ibrahim itu benar-benar ada di Mekah, tentu di sana itu banyak nabi, ngerti? Itu aja. Di zaman dulu itu nabi tidak pernah muncul dari Arab. Ya, semoga kalian sadar aja ya. Nah, Anda berbicara tentang Masias gitu. Yahudi menunggu Masias kan gitu. Di dalam nubuatan kan sudah jelas, yaitu seperti Musa kan begitu ya. Seperti Musa gitu. Ingat, Musa itu mampu apa ya? Mampu membebaskan Yahudi dari tangan-tangan dari tangan Mesir gitu. Karena perbudakan Mesir. Artinya orang-orang Israel ini diperbudak oleh orang Mesir sehingga dibebaskan oleh Nabi Musa. Artinya Nabi Musa ini mempunyai power, kekuatan gitu. Selain daripada kekuatan yang secara politik, juga dia itu mengajak kepada kebenaran kan begitu. Nah, kalau Yesus apa? Kalau memang nubuatan itu seperti Musa, terus Yesus samanya dengan Nabi Musa itu di mana gitu. Yesus gak punya power apapun gitu. Bahkan mau beli pedang aja itu sampai menjual jubah gitu. Bahkan muridnya pun hanya 12 orang. Masa 12 orang mau membebaskan dari penjajahan? Ini kan sudah bukti bahwa Yesus itu gak punya power apa-apa gitu. Dan tidak, makanya orang Yahudi itu menolak gitu loh. Karena bukan ini yang saya harapkan kan begitu. Karena sudah di dalam kitab Yahudi sendiri itu sudah dijelaskan gitu loh. Orang itu akan seperti Musa, mampu membebaskan Yahudi, mampu membebaskan Israel dari para penjajah gitu, dari perbudakan. Nah, pada saat itu Israel ini diperbudak oleh Romawi gitu loh. Ternyata Yesus gak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu gitu. Maka orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada Yesus gitu, karena Yesus gak punya power. Bukan ini orangnya kan begitu. Itu sudah jelas tergambar di dalam kitab Anda gitu loh. Nah, kalau kita baca masalah nubuatan itu, maka di dalam di Ulangan 18:20 itu sudah jelas dikatakan nabi di luar Israel dengan ciri-ciri nabi seperti Musa tidak mati terbunuh gitu. Dan perkataannya terjadi gitu. Artinya apa? Nabi itu tidak mati terbunuh gitu. Sedangkan Yesus itu terbunuh gitu. Maka nubuatan itu gagal kalau disandingkan kepada Yesus kan gitu. Itu jelas di dalam Ulangan 18:20 itu loh. 18 sampai 20. Itu sudah jelas gitu, mati. Seorang itu Masias itu tidak mati terbunuh dan perkataannya itu terjadi gitu loh. Seperti Musa gitu loh. Dan juga di Ulangan 33 1-3 itu seorang nabi yang menegakkan
yang menegakkan hukum-hukum di tanah selain di luar Israel, artinya di tanah Arab gitu. Itu dalam Habakuk 3 sampai 10, terus Ulangan kalau nggak salah, lupa saya sih. Ulangan 33 1 sampai 3 gitu loh. Itu sudah jelas dikatakan sedemikian rupa terus gitu. Bahkan di dalam nubuatan itu, dalam Yesaya 41 1 sampai 4 itu sudah jelas banget gitu, yaitu Masias itu adalah manusia yang mampu berperang, atau seorang nabi yang mampu berperang, seorang nabi yang mampu sebagai pembebas dari bangsa Yahudi. Nah, Yesus gak mampu membebaskan bangsa Yahudi gitu, gak mampu. Yesus itu gak punya power apapun gitu untuk membebaskan bangsa Yahudi gitu. Lalu siapa yang membebaskan gitu? Nah, yang membebaskan bangsa Yahudi dari tangan-tangan perbudakan Romawi adalah Nabi Muhammad SAW gitu. Sehingga apa? Orang-orang Romawi ini mundur semua itu pas ketika Romawi itu sedang jaya-jayanya, karena menguasai seluruh dataran Arab gitu, kecuali tempat Nabi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu gitu. Maka dari situ kemudian umat Islam ini, orang-orang Romawi ketika itu 300.000 pasukan itu tidak mampu menghadapi hanya dengan pasukan 30.000 pasukan. Gempar Romawi itu gitu. Nah, dari situlah akhirnya Romawi itu dipukul mundur gitu. Akhirnya apa? Maka Yahudi pada saat itu terbebas. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi gitu. Sehingga apa? Sehingga Yahudi ini benar-benar bebas dari perbudakan Romawi, kan begitu. Itu sudah jelas sebenarnya, walaupun berdasarkan sejarah. Yesus nggak punya power apapun gitu, nggak punya apapun. Nah, di dalam juga kali sebutkan di dalam Kejadian 49 1 dan 10, dalam Matius 21 itu dijelaskan, dalam Matius 21 itu ayat berapa saya lupa ya, itu juga ditegaskan itu keturunan Ismail gitu. Sudah jelas dalam Kejadian 49 itu keturunan Ismail, nubuatan itu jelas sekali gitu. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang 19-25 itu datang Masias itu sebenarnya datang setelah Yahya dan Yesus itu sebenarnya ya. Coba Anda perhatikan, baca ulang-ulang Yohanes 1 ayat yang ke-19-25. Setelah Yesus kan, setelah Yahya dan Yesus kan di situ, setelah Yohanes dan Yesus kan begitu. Itu sudah jelas ya sebenarnya ya. Masa saya jelaskan lagi gitu. Nah, berdasarkan nubuat itu saya sudah meyakinkan bahwa Yesus itu, walaupun saya pun akan tetap menolak Yesus itu bukan Masias yang dijanjikan gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam nubuatan tersebut gitu loh. Jika Anda mengatakan Abraham dan Ismail membangun Ka'bah, itu dari mana, Mas? Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu percaya yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham gitu dan Ismail gitu. Sehingga orang yang menjaga Ka'bah itu, yang memegang kunci Ka'bah itu haruslah keturunan Abraham. Itu dipercaya sebelum Islam datang gitu loh, Mas. Hal itu tidak bisa dibantah gitu loh oleh Anda sekarang yang duduk-duduk gitu. Nah, ada yang ketinggalan tadi ya. Anda sempat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Mas. Di ayat mana Anda mengatakan secara Alkitabiah? Saya ini berdialog berdasarkan Alkitabiah, bukan berdasarkan dogma yang Anda pahami gitu. Karena dogma Anda ini dengan dogma Kristen lainnya itu berbeda gitu. Maka saya di sini berdialog secara Alkitabiah gitu, bukan hanya berdasarkan dogma gitu. Di mana Anda mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia gitu? Di mana ayatnya gitu? Dan Yesus juga pernah mengaku dirinya jelmaan Tuhan, nggak pernah, Mas.
Semua itu hanya berdasarkan dogma gitu. Nah, pertanyaannya, dogma itu benar apa salah gitu. Nah, ternyata dogmanya Anda itu tidak sesuai dengan Alkitab. Begini aja ya Mas, kalau misalkan begini aja, saya ini mempunyai sebuah dogma baru misalkan. Saya percaya bahwa misalkan begini, Hanuman itu adalah jelmaan Yesus. Misalkan begini, maaf saya nggak menghina, ini cuma sekedar contoh. Kemudian dogma yang saya akui ini mengakui bahwa Hanuman itu jelmaan Yesus gitu. Kemudian saya kuatkan dogma saya itu dengan apa? Lihatlah Hanuman. Hanuman itu mampu mengangkat gunung gitu. Mana ada monyet mampu mengangkat gunung kalau bukan jelmaan Yesus. Itulah sifat keyesusan Hanuman. Hal-hal seperti itu sebenarnya hanya menguatkan sebuah dogma, hanya menguatkan sebuah doktrin gitu loh. Nah, setelah dipertanyakan, orang-orang bertanya kepada saya, di mana Hanuman mengatakan bahwa Hanuman itu jelmaan Yesus? Di mana ayatnya? Maka saya akan menjawab demikian. Loh, lihatlah. Hanuman itu mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet mampu memindahkan gunung. Itulah sifat keyesusan Hanuman gitu. Nah, seperti itulah jawaban Anda gitu. Itu semua hanya pembenaran semua gitu loh Mas. Pembenaran semua gitu. Nah, karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan juga tidak pernah mengaku agar dirinya disembah gitu. Begini ya, perlu saya ini lagi ya tanggapi. Anda mengatakan Christian Prince. Saya sudah nonton YouTube-nya itu. Saya sudah berulang-ulang kali. Bahkan gini ya, ketika Christian Prince itu sebenarnya banyak orang Muslim itu yang mengajak dialog secara terbuka. Silahkan apa yang Christian Prince klaim itu tunjukkan semuanya gitu. Bahkan Christian Prince beberapa kali ditantang oleh umat Islam bahwa dialog secara terbuka gitu. Apa yang terjadi? Dia itu ngumpet sembunyi gitu. Dan dia itu nelpon ini akhirnya menjadi itu semua adalah apa? Dia itu sebenarnya orang-orangnya sendiri gitu loh. Dia seolah-olah dia itu gitu. Tetapi setelah Christian Prince ini diajak dialog secara terbuka, disaksikan oleh orang banyak, ngumpet, nggak berani gitu. Dia itu cuma keluar memfitnah gitu. Setelah diajak dialog secara terbuka, kalau memang dia itu benar terbuka dialog, nggak berani Mas. Dia itu cuma pecundang gitu. Dan Anda percaya pada orang yang pecundang gitu loh Mas. Begini, Anda mengatakan Nabi Muhammad agar seperti Yesus bangkit di hari ketiga. Anda ini salah Mas. Para sahabat sudah mengerti, tahu pasti gitu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hanyalah seorang utusan, hanyalah manusia gitu. Manusia itu pasti meninggal gitu. Mas. Namun karena kecintaannya terhadap Nabi Muhammad seolah-olah belum meninggal Nabi Muhammad, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Sehingga dia itu tidak dikubur-kubur gitu loh Mas, sampai menginap gitu. Maka setelah itu karena apa? Karena pada waktu itu Sayyidina Umar yang terkenal dengan terkenal keberaniannya, dia mengatakan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad ini meninggal, maka akan saya bunuh. Itu adalah saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak rela berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab apa? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, jika kamu mencintai Allah, maka Nabi Muhammad, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut gitu. Ini menunjukkan bahwa kesabaran Abu Bakar ini mengalahkan keberanian Sayyidina Umar gitu loh Mas. Walaupun Sayyidina Umar itu sangat pemberani, namun kalah dengan Sayyidina Abu Bakar gitu. Karena apa? Karena di situ Abu Bakar adalah sangat-sangat tegas dalam perkataannya. Artinya apa? Siapa saja yang mencintai karena Allah, maka sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal gitu loh Mas. Sudah meninggal gitu.
jika mencintai Allah, maka sungguhnya Allah lah yang tidak akan pernah meninggal, kan begitu. Allah itu hayyul la yamut, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati, kan begitu. Maka setelah Abu Bakar mengatakan demikian, maka Sayyidina Umar ini sadar, dan kemudian hal itu baru dikebumikan, kan begitu. Nah, jika Anda berbicara tentang Yesus itu mati, kemudian bangkit di hari ketiga, bla 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 bla. Saya sudah pernah mengatakan, kalau hanya bangkit dari kematian, ada orang yang lebih hebat dari Yesus, yaitu orang Surabaya gitu. Dia itu menaklukkan maut sampai 9 kali. Kalau Yesus kan cuma 1 kali, Mas. Orang Surabaya, muridnya Sunan Ampel ini mampu menaklukkan maut sampai 9 kali gitu. Dia itu meninggal, setahun kemudian bangkit lagi gitu loh. Bangkit lagi, bersih-bersih Masjid Ampel itu gitu loh. Kemudian meninggal lagi setelah setahun kemudian meninggal lagi, baru bangkit lagi gitu. Itu terjadi sampai 9 kali. Berhentinya itu kapan? Setelah Sunan Ampel ini meninggal, baru orang itu nggak ada lagi di dunia ini gitu loh, Mas. Itu artinya jika hanya kebangkitan yang menjadi rujukan bahwa Yesus dianggap Tuhan, maka orang Surabaya lebih hebat daripada Yesus, kan begitu. Nah, perlu Anda ketahui, akan saya berikan satu renungan buat Anda ya. Begini, Mas. Siapapun yang pernah mengalami kematian itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu loh, Mas. Siapapun yang pernah mengalami kematian atau perubahan itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berubah itu sudah tidak abadi. Sedangkan Yesus itu berubah, sedangkan Yesus itu mengalami kematian. Sedetik pun mengalami kematian itu sudah tidak abadi, Mas. Gitu loh. Sudah tidak abadi. Walaupun misalkan 5 menit mati gitu, itu sudah tidak abadi gitu loh, Mas. Karena pernah mengalami kematian, maka tidak disebut dengan maha hidup gitu. Nah, kalau masalah bicara dia tuh mati kemudian bangkit, semua orang itu pasti akan dibangkitkan gitu loh. Cuman waktunya aja yang berbeda gitu loh. Cuman waktunya yang berbeda, semua orang akan dibangkitkan semuanya gitu loh. Semua manusia ini akan dibangkitkan, setelah itu tidak mati lagi gitu loh. Ya seperti itu gitu loh. Nah, Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena tidak abadi gitu. Setiap yang tidak abadi disebut sebagai Tuhan karena itu sifat lemah gitu. Ini kamu apa-apa kok Muhammad aja ya, Muhammad ya. Kamu mau mengatakan apa? Itu nubuat Musa itu untuk Muhammad gitu. Kamu jangan percaya kepada omong kosong dong ya. Di Quran kalian juga tidak ada. Mana ada sih Muhammad itu katanya udah dinubuatkan di Torah dan segala macam, itu di mana? Ini kalian tuh banyak ngarang-ngarang, tahu nggak? Ngarang saya kasih tahu. Aduh. Ya demi saya kasihan sama kalian, makanya saya terus terang ngomong agak kasar ya. Supaya kamu ngerti. Kamu mau ngomong apa sih? Seperti kami, seperti saudara-saudara, terus Muhammad saudaranya Musa gitu. Itu keturunan Ismail aja nggak jelas. Kamu jangan ngarang-ngarang lagi ya. Itu ngarang semua itu. Abraham dan Ismail pernah ke Mekah bangun Ka'bah, merenov Ka'bah. Kapan pernah ke sananya? Ka'bah juga belum ada. Ya, kamu jangan ngarang gitu loh. Coba kalau berani ya, itu pemerintah Arab Saudi suruh ngecek itu bener nggak sih Ka'bah itu pernah dibangun berapa ribu tahun yang lalu itu di zaman Ibrahim kalian itu. Nggak ada, itu omong kosong semua. Ini udah dibantah kok. Kalian aja yang percaya gitu loh. Jangan percaya kepada kebohongan ya. Nasib akhirat kalian tuh dipertaruhkan, saya kasih tahu. Kalau Yesus itu jelas dong. Yesus itu kan kalau secara kemanusiaan ya, itu lahir dari suku Yehuda. Ya, kamu lihat aja itu Maria. Oke lah, Maria itu dari Lewi ya. Tapi bapaknya Yusuf itu dari suku Yehuda. Nah, Maria juga dari suku Lewi ya. Itu dari pihak ibu. Ya
kan? Tapi dari pihak bapaknya, dari Yehuda juga. Makanya ada silsilahnya yang merujuk nanti ke Daud. Kalian ngomong apa gitu loh? Di Qur'annya sendiri nggak disebutkan, di hadis juga tidak ada. Tahu-tahu Muhammad dinubuatkan di kitab Torah, di Kidung Agung, di Yohanes. Ini omong kosong, jangan percaya, jangan ya. Nih ya, pelepas Musa memang melepaskan dari Fir'aun, ya kan? Nah, Yesus itu melepaskan manusia dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu dosa, ya. Kemaksiatan lah kalian sebutnya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu hidupnya dibebaskan. Kamu lihat aja lah ya, sekarang antara yang muslim dan non-muslim, kehidupannya gimana gitu loh. Kalian kan seperti orang terbelenggu semua itu. Tapi kalian ini nggak mau percaya gitu loh. Terus ngalem-ngalem Muhammad. Muhammad sendiri matinya, ya itu diracun lah sudah. Udah kamu nggak usah bela lah ya. Seandainya nggak diracun pun, ya gimana ya, di hadisnya ada ya. Terus kalian katakan difitnah. Jadi ngomong sama kalian tuh memang ya gimana, kayak ngomong sama tembok, terus terang aja. Dijelasin begini, nanti keluar lagi jurusnya untuk ngebela Muhammad lagi. Saya katakan ya, nasib akhirat kita itu, kita sendirilah yang bertanggung jawab. Bukan nabi-nabi kita, nggak ada. Nabi siapa yang akan bela kita? Apakah Muhammad? Kamu percaya kan Muhammad itu membela seluruh orang Islam kan? Tapi dia sendiri tidak mengatakan itu. Itu di mana? Itulah kepercayaannya orang Sabiin gitu loh. Bahwa tiap kaum itu katanya ada nabinya, ada rasulnya sendiri. Ya, itu urusan mereka dong ya. Dari mana mereka taunya? Bahkan orang Yahudi sekalipun tidak pernah mengatakan, oh nabi kami nanti akan menjadi pembela kami. Nggak ada. Ini orang Sabiin ini. Ya, itulah makanya saya katakan ya, Quran atau ya Muhammad itu dapat informasi itu macam-macam dari orang Yahudi ya, makanya dia bisa kenal Torah juga, Zabur juga dia kenal sedikit lah mungkin ya, dengar-dengeran ya kan, Injil juga dia tahu ya, tapi salah semua gitu loh. Ya yang benar adalah ya, Isa itu katanya ya lahir dari perawan, itu benar ya, sama dengan Injil. Katanya Isa itu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sopak, ya itu benar ya. Membangkitkan orang mati, itu benar. Isa akan datang lagi nanti di hari akhir, kalian bilang itu benar ya. Nah tapi kalau Isa tidak disalib, itu nggak benar. Ya, ada seorang yang diserupakan Allah. Jadi Allah kalian itu seolah-olah berbuat jahat, ngerti nggak? Menserupakan muka orang. Ini kalian gimana sih? Saya jelasin loh, benar-benar loh ya. Tapi kamunya kan nyangkal aja terus ya. Ya memang susah ya, kamu udah dari kecil sih. Emang nggak gampang orang bisa ngerti kebenaran itu, nggak gampang. Apalagi kamu udah terima nih ya, misalnya apa yang di Quran itu dianggap benar ya kan, dianggap wahyu. Kamu mau dengar lagi bahwa ini salah ya, apa yang kamu pegang sekarang ini salah, itu tidak gampang, saya tahu. Tapi di zaman ini kalau kamu terbuka nih ya, kamu buka internet aja, itu ada yang namanya YouTube ya kan. Di situ ada penjelasan misalnya dari Christian Prince. Itu dia membongkar semua apa yang ada di Quran kalian, di hadis kalian. Dibongkar semua. Siapa nabi kalian? Saya hanya tahu sedikit saja ya. Tapi kalau kamu mau nih, ya kamu lihat aja. Nanti sama-sama nonton sama saya boleh, yang mana gitu loh. Ya sebenarnya sudah jelas lah itu ya. Dia buka kok Qurannya. Jadi jangan dipikir dia bohong. Dibuka Qurannya. Ya, mengenai ketauhidan juga dibuka semua. Di hadis juga, itu apalagi hadis kan. Banyak hadis yang menurut saya sih ya menggelikan ya. Tapi kaliannya percaya sih.
Kalau hadis kalian kamu anggap sunnah, ya benar, kamu harus minum kencing onta supaya sehat. Itu ada di hadisnya. Kamu minum kencing onta nggak? Kamu memeperkan itu nggak, air ludah ke muka nggak? Itu banyak yang aneh-aneh di hadis kalian yang, ya ini kan mungkin orang zaman dulu ya. Air kencing Nabi manis lagi. Air sumurnya bekas air kencingnya terus jadi air yang manis, segar lagi. Aduh, ampun, bener-bener. Ya, saya anjurin kamu nonton aja Christian Prince lah ya. Kalau saya banyak ngomong nanti saya dikirain mau fitnah kalian. Nah, tapi kalau Christian Prince kamu bilang mau fitnah, ya silakan aja. Dia tahu bahasa Arab, tahu Quran, tahu hadis, tahu sirotnya Nabi kalian. Ya, silakan nonton aja gitu loh. Jadi saya itu nggak ngomongnya panjang lebar. Kalau mengenai Ibrahim dan Ishak, itu tidak pernah. Dia ke Mekah itu tidak ada. Ini kalau kalian percaya kepada Torah. Ya, kecuali kalian bilang Torahnya udah diganti-ganti, hanya Quran yang benar. Nah, itu ya udah omong kosong yang kalian percaya, susah makanya. Aduh, kalian muslim, mas, itu QS apa sih 002 ayat 146 ya. Ini makanya kalau kamu ya bisa berpikir, ya saya akan coba jelasin ya. Orang-orang yang mengenal Muhammad, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya. Seperti mereka mengenal anak-anaknya. Mereka ini siapa? Yang dimaksud mereka siapa sih? Ini nggak jelas loh, ini wahyu apa sih gitu loh. Jadi ini Quran kalian tuh bingung kalau orang mau menafsir ini. Coba sebutin mereka itu siapa? Apa ini golongan musyrik yang di Ka'bah? Pasti bukan kan? Orang Yahudi misalnya kan si ahli kitabnya dan orang Kristen. Terus mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya. Maksudnya mengenal banget gitu kan? Mana mungkin gitu loh. Orang Yahudi dan orang Kristen itu mengenal Muhammad itu ya terus terang ya saya katakan itu bukan nabi, ngerti nggak? Tidak diakui kenabiannya. Ya maaf ya, kalau dari sejarah yang saya baca, Muhammad itu dan pengikut-pengikutnya itu sebetulnya itu bukan orang-orang benar. Ya maaf, saya kasih tahu, ini ada zaman sekarang di internet, tapi nanti kamu bilang, oh belajarnya dari internet. Ya kamu selidiki aja kalau nggak percaya ya. Saya cuma mau katakan kalian pakai pikirannya lah ya. Kalau sampai nih kalau orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad, ya kenapa Muhammad itu memerangi mereka? Nggak habis-habis itu. Coba pakai pikirannya lah kalian ya Muslim ya. Kenapa sih Muhammad itu kok memerangi ya orang Yahudi? Kenapa? Orang Kristen juga diperangi, ya karena mereka nggak setuju dengan Muhammad gitu loh. Orang Yahudi kan Allahnya udah jelas, Allahnya Musa ya kan, yang disebut YHWH itu, mereka menyebutnya Adonai. Ya orang Kristen itu sebetulnya seperti orang Yahudi, kalau Allahnya Musa ya mereka percaya. Ngerti? Cuma satu waktu, ya memang ini ada beda lah ya. Tapi sebetulnya Allahnya Musa saya percaya gitu loh. Itulah YHWH. Orang Yahudi menyebutnya Adonai, saya setuju itu. Tapi kalian apa? Allah SWT. Itu peninggalan Ka'bah. Kamu mau percaya mau enggak gitu loh. Kenapa disebut peninggalan Ka'bah? Ya kamu lihat aja naik hajinya. Itu peninggalan apa? Wahyu itu. Kamu pernah naik haji kan? Coba kamu kamu pernah diajarin gak sih bahwa yang suruh jalan 7 kali ngiterin Ka'bah itu adalah sudah ada di zaman kakeknya Muhammad, atau itulah yang disebut kalian itu golongan musyrik gitu loh ya, golongan yang menyembah patung-patung itu sudah ada. Emangnya di Quran kalian ada itu? Apa sih itu namanya, tawaf ya? Ya nggak ada loh. Suruh bolak-balik 7 kali dari Sarfa ke Marwa ya. Nggak ada di Qurannya. Itu dari mana?
Suruh mencium Hajar Aswad, kalau enggak melambaikan tangan, kalau sempat-sempat ya menyebutkan apa itu, ala baik itu, lahuma, ala baik, la baika, segala macam lah gitu ya kan. Itu nggak ada di Quran kalian. Coba sadari aja gitu loh. Dari mana kamu terus bisa ikut-ikutan ada batu Hajar Aswad ya? Terus dicium. Kalau nggak sempet dicium karena banyak orang, ya ngelambain tangan aja cukup. Terus pergi ke kota Arafat, mau ngapain ya? Mandangin matahari. Ya itu peninggalan zaman dulu semua. Ya karena mereka itu ya memang percaya kepada yang di atas itu matahari, bulan, itu yang disembah orang kafir zaman dulu. Ya. Terus diikuti lagi zaman sekarang. Ya makanya saya katakan beda ya, Allah SWT itu beda. Makanya kalau kamu pelajari nih ya, saya katakan lagi, itu antara Torahnya orang Yahudi dengan Quran kalian, itu kalau dibentangin isinya dibaca bareng-bareng ya, itu beda isinya loh. Kamu pernah baca nggak gitu loh? Beda isinya. Nah terus kamu jangan katakan, oh yang dulu sudah dirobah-robah. Nah itu jawaban anak kecil, saya kasih tahu ya. Enak aja jawabnya selalu begitu. Tanpa ngerasa bahwa dirinya itu salah. Ya itulah saya bilang ya kelemahan muslim di situ. Saya ingat nggak dulu saya bilang, klaim aja kerjanya. Kayak orang jualan kecap tuh, ini kecap saya itu pasti nomor 1. Ini Pak, ini ada wahyu Allah di Qurannya. Islam itu agama terbenar. Itu kata Quran kalian. Quran kalian itu benar-benar dari wahyu nggak gitu loh. Itu pertanyaan juga gitu loh. Tanyakan. Tapi kan kalian nggak boleh ya kan. Kalian nggak boleh mempertanyakan Quran. Nah itu masalahnya. Nah, kalau kamu diskusi sama saya secara terbuka, ya saya katakan si Quran bukan. Ya kamu juga pikirannya harus terbuka gitu loh. Ya, jadi jangan selalu mengatakan nggak boleh bertanya-tanya. Gimana nggak boleh bertanya-tanya? Ya itulah sebabnya kalau muslim tuh selalu menganggap ya keyakinannya itu paling benar ya begitu. Karena nggak boleh ditanyain lagi. Ya kan nggak boleh ditanyain kan? Jadi selalu menganggap dirinya paling benar. Islam itu agamaku. Di Qur'annya ada. Ya itu kata kalian gitu loh. Kitab sucinya aja saya katakan. Wahyunya aja itu bukan gitu loh. Wahyu kok ada perantara dari Jibril segala sih. Kalau dibandingkan Torah, wahyu itu turunnya dari Allah Musa itu. Dari Adonai tadi. Mana ada dari Jibril terus ya. Capek dong Jibril juga bolak-balik 20 berapa tahun tuh. 22 tahun ya. Iya, mundar-mandir. Ada satu waktu wahyunya salah lagi ya. Wahyu setan dibilangnya wahyu dari Allah. Udah dah. Ya, jadi menurut saya ya boleh dipertanyakan. Ya cuma ya inilah zaman keterbukaan. Sekarang dulu kalian nggak boleh loh. Makanya kalian ya manut aja. Ya kamu dari kecil kan begitu kan? Ngerti nggak? Nah kalau sekarang kamu terbuka, pikiran silakan gitu loh. Demikian juga agama Kristen. Kamu boleh nanya apa aja silakan mengenai Yesus bukan Tuhan lah segala macam. Nggak apa-apa gitu loh. Saya mengatakan marah-marah. Oh kamu nggak percaya Yesus Tuhan. Nggak usah marah-marah. Zaman sekarang marah-marah juga nggak ada gunanya. Itu kan informasinya udah terbuka semua. Ya. Mau marah-marah tinggal orang ketik kok. Nanya sendiri. Ya gitu ya. Makanya ya kalau mau diskusi ya diskusilah secara terbuka. Nggak apa-apa. Kamu nggak percaya kepada Yesus itu Tuhan. Ya sudah nggak apa-apa. Itu hak kamu juga. Hak pilih namanya. Nah saya juga tidak percaya bahwa Quran itu wahyu Allah. Dan Allah kalian itu sama dengan Allahnya Musa. Dan Muhammad itu ya memang bukan nabi. Kalau buat saya udah. Dari mana nabinya? Diangkat Allah kalian. Allahnya aja nggak pernah berfirman kok. Nggak ada wahyunya. Ya kan? Jadi gimana sih? Masa Allah itu kok ngomongnya mesti pakai perantara? Aneh banget itu.
Perantara siapa juga nggak tahu lagi. Tahu memang. Itu ngarang lagi saya kasih tahu. Yang menyebut Jibril itu siapa? Nggak ada Jibril itu sebagai perantara wahyu itu di Quran kalian pun nggak ada, Mas. Nih ya, kalau Jibril itu benar-benar perantara wahyu, itu sudah sejak dari awalnya memberitahukan identitasnya. Kayak orang kan punya KTP dong. Nah ini Jibrilnya kok nggak ngomong apa-apa siapa dia. Main cekek aja. Suruh ikro udah tahu orang nggak bisa baca. Itu yang aneh banget, kalian nggak pernah pikir gitu loh. Gimana caranya mau disebut wahyu kalau penyampaiannya begitu aneh? Ya maaf kata, kalau buat saya sih ini ya mungkin jin kali ya. Jadi jangan terus sebut dengan nama Allah yang apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nggak cukup, Mas ya. Tidak cukup loh. Yesus juga dicobai oleh iblis sama. Dia tahu itu ada firman Tuhan yang bunyinya ya seperti dia kutip dari Mazmur lah ya. Dia tahu firman Tuhan. Siapa Tuhan itu, gelarnya pun dia tahu. Jadi jangan gampang percaya, jangan. Diuji aja semuanya. Cuma ya sayangnya kalian itu tidak boleh pakai bertanya-tanya sih. Itu yang jadi masalah. Ya udah silakanlah ya, Mas. Saya katakan kalian itu jangan gampang dibohongi ya. Ahli-ahli Taurat tahu persis Muhammad. Ya siapa Muhammad itu dia? Ya mereka pasti tahu lah gitu loh. Tahu. Kalau saya ngomong nanti dikira ngejelek-jelekin lagi ya. Boleh nggak saya ngomong? Ya sorry ya. Ya ini saya juga baca ya dari ya ntar kalian bilang ini sumbernya fitnah, jadi kan susah ya. Ya intinya gini lah, orang Yahudi ya itu tahu siapa Muhammad, tapi bukan manusia yang benar, intinya gitu loh. Ya intinya itu aja sih. Jadi bukan orang Yahudi tahu terus di Taurat, orang ahli Taurat itu tahu terus di nubuatannya ada Muhammad, nubuatan apa gitu loh. Kamu mau sandingkan Muhammad dengan Musa? Terlalu jauh, Mas ya. Kalau dilihat dari silsilah saja, itu pun sudah nggak nyambung. Muhammad itu kamu bilang keturunan Ismail, buktinya nggak ada gitu loh. Itu aja udah cukup sebenarnya ya. Sedangkan Yesus itu kan ada silsilahnya gitu loh. Dari suku Yehuda, masih keturunan Daud. Sedangkan Musa itu dari suku Lewi dan Yahuda. Ya memang itu kakak adik. Itulah saudara. Masa nyebrangnya ke Ismail? Ya Ismail benar saudara ya. Ismail itu kan saudara dari Ishak ya. Iya, saudara tiri lah. Itu aja udah jauh gitu loh. Kalau ada saudara dekat, kenapa milih saudara yang jauh? Itu aja pertanyaannya ya. Belum Muhammad itu apa sih yang menjadi bukti bahwa dia itu keturunan dari Ismail? Kan udah saya jelasin dulu kan. Cuma sampai 5 keturunan doang, sampai Adnan kan. Terus bisa merujuk lagi terus, ini Adnan anaknya siapa, sampai ke Ismail. Itu omong kosong mas ya. Boro-boro mau saudara mereka gitu loh. Muhammadnya sendiri itu dari mana juga nggak jelas kok. Yang pasti itu adalah dari Yaman ya. Ngerti nggak sih? Nah jadi ya, kalau Yesus itu disamakan dengan Musa, itu Yesus juga mengatakan sendiri gitu loh. Kamu belajar sejarah apa? Ngerti nggak? Kamu jangan nyamain Muhammad dengan Musanya begini loh. Misalnya Muslim kan, saya udah tahu itu. Oh,
Musa itu menikah bahkan lebih dari sekali. Muhammad apalagi menikah aja terus-terusan, ya kan? Menikahi banyak perempuan, jadi sama gitu loh ya. Musa berperang, Muhammad juga memerangi. Ya ini memerangi aja demi apa gitu loh. Ya asal kalian tahu ya, kalau menurut sejarah ini bukan memerangi sebenarnya. Ya tapi sengaja untuk mencari uang itunya. Ya udah kamu kembangkan sendirilah ya. Nanti saya dikirain mau fitnah kan nggak enak saya. Mas, zaman sekarang ya kamu banyak lihat di YouTube aja lah ya. Jadi jangan dengernya dari Ustadz melulu. Zaman sekarang kan ada yang namanya Christian Prince, CP itu kan. Ya kamu coba perhatiin lah ya. Mau percaya mau enggak ya. Ya coba kamu ikut dengerin aja. Kan dia juga kalau debat itu selalu kan buka Quran, buka hadis. Itu bukan berarti dia ngarang sendiri. Dia adalah orang Arab sebetulnya. Dia orang Arab, tapi ya sudah nggak percaya kepada Islam lah ya. Mungkin dia orang Kristen juga sih. Tapi apa yang dijadikan bahan debat itu dari Quran kalian. Itu dari hadis kalian, termasuk siapa Muhammad gitu loh. Itu ada semua di hadisnya kok. Kamu sendiri udah pernah baca belum sih? Bukhari itu semua. Hadis Muslim sudah pernah baca semua belum? Bahkan sirotnya Muhammad kamu udah pernah baca belum? Yang Ibn Ishaq itu. Yang mula-mula. Itu aja udah 120 tahun. Setelah Muhammadnya meninggal. Ya kalian belajar sendiri lah. Agama sendiri masa nggak dipelajari? Kamu mau pelajari sejarah Yesus, sejarah apa yang kamu baca? Ya itu sih nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi ya kamu kalau tahu siapa Yesus, harusnya kamu udah bukan Islam lagi. Ngerti gak? Ini ya, Yesus itu juga akan menjadi panglima perang, istilahnya nanti di akhir zaman. Ya, itu ada di dalam kitab Wahyu. Nah, Musa kan memerangi juga suku-suku atas perintah Allah, ya kan? Sebelum dia masuk ke tanah perjanjian yang Israel sekarang. Musa itu pembebas orang Israel dalam perbudakan Mesir. Yesus juga pembebas. Nah, ini pembebas itu bukan melalui peperangan pada waktu Yesus datang ya, bukan itu yang dimaksud. Ini Yesus tuh melepaskan manusia dari belenggu dosa. Ngerti nggak? Itu yang paling penting. Belenggu dosa itu yang memperbudak orang, gitu loh. Muhammad apa? Melepaskan manusia dari perbudakan dosa juga. Menurut saya malah membuat manusia diperbudak loh. Ya, kalian itu disuruh menghafal. Menghafal apa? Perkataannya. Itu persis kayak orang Yahudi. Zaman dulu kan memang itu wahyu dari Allah kan. Sebelum manusia itu dewasa nih, dari anak-anak ya sampai umur 30, itu mereka harus sudah hafal Torah gitu loh, kitab Torah. Ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu harus hafal. Nah kalian juga mengikuti kan, yang saya bilang ya itulah ya, sebagian dari yang mencontek itu ya begitu. Kalian disuruh menghafal Quran, kamu hafal Quran nggak? Saya pengen tahu. Dan saya katakan Quran itu ya perkataan Muhammad, itu yang mesti kalian hafal. Tidak boleh ditanya-tanya ya. Sedangkan orang Yahudi itu menghafal Torah sambil mereka juga mencoba untuk mengerti isinya gitu loh, atau tafsirnya. Ya kalian kan nggak boleh, tafsirnya udah ditentukan ya. Zaman Muhammad siapa? Siapa yang menjadi penafsirnya? Nggak ada, pokoknya harus dihafal mati. Nah, nanti tafsirnya juga nggak boleh sembarangan zaman sekarang ya. Harus dari siapa? Jalalain. Satunya siapa itu? Ibnu Katsir. Kamu nggak boleh nafsir sendiri. Ya, tapi zaman sekarang saya katakan udah nggak bisa lagi itu. Ini udah zaman keterbukaan. Kamu bertanya-tanya aja sendiri gitu loh. Jadi jangan cuma menghafal, baca doang. Ya, jadi saya katakan tadi apa itu? Muhammad
katanya ada di kitab Torah. Terus kamu sebutnya orang Yahudi mengenal Muhammad. Ya mengenal lah siapa dia gitu loh. Tapi bukan mengenal dalam arti nubuat. Karena Muhammad pada waktu itu, saya katakan ya, itu ya pertama nih, mencoba orang Yahudi itu supaya mengakui kenabiannya. Itu satu. Ya kan? Nah terus ya, tadi saya minta maaf, kalau dalam buku-buku yang sebenarnya ya, yang berdasarkan hadis juga, Muhammad itu hidup dari tombaknya atau dari pedangnya, atau alias ya perang-perang aja terus, nanti kan dapat jarahan gitu loh. Ini kamu pernah baca enggak sih gitu loh? Aku ini tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang tombakku, kurang lebih begitu ya. Ya tapi kalian tidak bakal ngakuin ini gitu loh. Nah kalian selalu memuji ya Muhammad itu. Melakukan peperangan dengan Yahudi juga seolah-olah Yahudinya aja yang salah terus. Orang Yahudi salahnya apa sih? Sebelum Muhammad ada, orang Yahudi udah tinggal di situ kok, di Yatrib itu. Nggak ada urusan, dengan orang Arabnya juga nggak ada. Nah setelah Muhammad ada aja, malah ini dihabisin semua. Ya kamu baca dong sejarahnya ya. Tambah baik apa tambah hancur itu orang Yahudi di situnya. Ya itu mas, ya kalau kamu mau jujur ya baca sejarah juga ya. Kenapa orang Yahudinya itu hancur semua, di Arab nggak ada. Nah itu kalian ngomongnya itu orang Yahudi yang tahu Taurat itu tahu siapa Muhammad, ya tahu siapa dia gitu loh. Tapi bukan tahu bahwa dia itu di nubuatannya itu ada, aduh, nggak ada mas itu. Ya saya sih terus terang ya mengetawakan hal ini ya. Kalian itu gimana sih? Oh ya uang Qurannya aja juga nggak ada. Cari tuh Ahmad, kamu itu sudah pernah dinubuatkan ya di Taurat itu ya. Mana gitu loh. Terus mau nyasar ke Kidung Agung lagi, tahu juga enggak kamu Kidung Agung. Mau nyasar ke Injil lagi. Apalagi Yesus katanya pernah menubuatkan kedatangan Ahmad. Aduh, ampun kalian itu. Mas, aduh, ya sudahlah ya, pesan saya jangan sembarangan klaim lah ya. Ini urusannya akhirat mas, soalnya ya. Saya sedang tidak ngomong ngalor ngidul sebetulnya sih. Urusan kita diskusi ini ya itu berujungnya kepada nasib akhirat kita ya. Ya kalau saya sih nasib akhiratnya udah pasti mas. Karena saya pengikut Yesus gitu loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selamanya. Walaupun dia sudah mati. Ngerti? Satu waktu kita akan mati. Tapi orang yang percaya Yesus tidak akan mati. Dia akan hidup. Nah itu aja yang saya percaya. Kamu percayanya apa? Ya ini kan sekali lagi ya mas ya, saya kasih tahu aja ya bahwa Quran itu bukan wahyu. Alasannya gampang, kalau kalian membenarkan Torah, Zabur, Injil, isi Quran itu kenapa berbeda dengan Torah, bahkan dengan Injil, beda banget. Makanya gimana kalau orang yang sudah ngerti Torah atau ngerti Injil mau percaya Islam gitu loh. Makanya saya katakan selalu ya ini bohong-bohongan ini. Kamu katakan sudah diroba-roba, ya tunjukin aja diroba-roba di mana gitu loh. Saya itu udah sering kali mas ya diskusi sama muslim. Nanti itu nunjuknya ayat yang enggak. Ada pena penyurat lah katanya kan. Itu sedang berbicara mengenai apa sih? Itu bukan mengenai Torah yang diroba-roba gitu loh. Ya saya katakan kalian muslim ini emang keblinger ya. Udah tukang klaim, keblinger lagi. Aduh, saya mau ngomong apa lagi coba? Kamu percaya itu Quran itu wahyu? Ya nggak apa-apa juga sih kalau percaya ya. Ya demi toleransi aja.
Tapi kalau saya boleh ngomong ya Mas ya, itu Quran itu bukan wahyu. Kenapa? Allah SWT-nya beda dengan Allah yang dimaksud Musa. Itu nggak ada sambungannya itu. Kamu mau klaim itu katanya ibadah hajinya di Mekah. Itu aja udah beda banget gitu loh. Ya, jadi kalian pelajari aja lah ya. Nih ya, dengerin ya. Allah SWT ya ini buat saya ya yang non muslim ya. Itu bukan Allah Musa. Kenapa? Karena Quran dengan Torah isinya berbeda. Nah, sekarang kalau kalian bilang Torah yang ada sekarang ini sudah dirobah-robah, coba yang gampang aja nih ya. Adam diciptakannya menurut Torah nih di bumi. Di Quran diciptakannya di surga. Itu aja udah beda banget gitu loh. Masa ada dua Allah? Nggak mungkin ya. Apalagi Allah SWT itu sudah dibuktikan itu adalah Allah zaman pagan atau zaman kafir. Ya, kamu jangan berkilah bahwa Muhammad itu menyembah Allah yang esa. Tapi Allah esanya benar ya, itu sesuai dengan keyakinannya orang Yahudi. Tapi jangan lupa ya, Allah esa aja nggak cukup gitu loh. Masih perlu dibuktikan dengan yang lain. Terutama sekali, coba kamu pelajari Torah atau perjanjian lamanya orang Yahudi dulu lah. Satu-satu aja dulu. Nanti kamu cocokkan dengan Quran. Isinya itu berbeda banget. Kamu udah pelajari belum sih? Ya, jadi saya katakan muslim zaman ini, saya harap sih matanya terbuka ya. Karena apa? Ini zaman informasi. Orang itu nggak bisa sembunyi lagi. Kalau palsu ya palsu, kalau benar ya benar, gitu aja gitu loh ya. Begini ya Mas, Anda selalu mengatakan nubuatan itu bukan untuk Nabi Muhammad gitu. Anda mengatakan demikian. Mas, saya katakan ya, di dalam nubuatan itu jelas dikatakan. Artinya begini aja, nubuatan itu apa sih? Nubuatan itu kan nubuatan itu yang disampaikan dengan sandi-sandi bahasa sebenarnya. Sandi bahasa yang hanya dapat dipahami dengan sebuah penafsiran, kan begitu. Nah, di dalam Ulangan 18-20, Nabi itu ciri-cirinya dalam nubuatan itu adalah Nabi di luar Israel yang seperti Musa dan tidak mati terbunuh, kan begitu. Nah, sedangkan Yesus mati terbunuh juga tidak seperti Musa. Karena apa? Karena Yesus mati terbunuh, kan begitu. Terus di dalam Ulangan 33 juga dikatakan Nabi yang berhasil menegakkan di tanah Arab gitu. Memangnya Yesus menegakkan apa gitu? Apa yang Yesus tegakkan? Di dalam Yesaya 29 juga dikatakan Nabi yang tidak bisa membaca tulis gitu. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah membaca dan menulis sebelumnya gitu. Cuma itu gak pernah membaca Alkitab apapun, juga tidak pernah menulis Alkitab apapun. Itu Nabi Muhammad, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad, Yesus yang membaca kitab Taurat gitu. Yesus itu kitab Taurat sebelum Yesus itu selain juga Injil juga dia itu membaca mengikuti kitab Taurat. Artinya Yesus itu bisa membaca kitab Taurat gitu kan begitu. Karena Yesus dia itu mengajarkan tentang kitab Taurat, kan begitu. Juga di dalam Yesaya 41 juga Nabi yang mampu berperang, Nabi yang mampu sebagai pembebas, yang mampu berperang, yang mampu sebagai pembebas gitu. 41:1-14 di situ dikatakan mampu berperang seperti Musa gitu. Memangnya Yesus perang apa yang dilakukan Yesus gitu? Terus Yesus membebaskan Yahudi dari apa gitu?
dengan Romawi, karena di situ sebagai pembebas dan mampu berperang gitu. Yesus apa? Cuma lari karena tidak punya power gitu. Artinya apa? Nubuatan itu tidak cocok kepada Yesus gitu. Kan begitu. Dalam Kejadian 49, 1 dan 10, Matius 21, 42 dan 43 itu juga dikatakan adalah apa? Dikatakan dia itu, Masias itu adalah keturunan Ismail. Dalam Kejadian 49, 1 dan 10 itu sudah jelas keturunan Ismail. Memangnya Yesus keturunan Ismail? Ya enggak lah mas gitu. Anda ini seharusnya harus apa ya? Harus konsisten, jujur gitu loh. Jujur, harus jujur gitu loh. Jangan apa ya, mengambil Alkitab, mengambil ayat. Anda ini kan cuma mengambil ayat yang cocok dengan dogma. Kemudian kalau ayat itu tidak cocok dengan dogma Anda, maka Anda tendang ayat Bible sendiri. Kalau tidak cocok dengan dogma Anda akan tendang gitu. Apakah seperti itu cara-cara Anda mengambil dalil di dalam kitab suci Anda sendiri? Kan begitu. Mas, Anda mengatakan, oh secara kemanusiaan Yesus itu punya, mas, mana ada Tuhan itu punya silsilah? Tuhan itu bukan secara kemanusiaan, secara ketuhanan, bukan begitu, mas. Kalau Tuhan ya Tuhan gitu. Anda harus mampu membedakan antara Tuhan dan manusia. Jangan campur aduk antara Tuhan dan manusia. Kalau begitu, Hanuman, monyet pun bisa kamu anggap Tuhan gitu. Secara kemonyetan begini, secara keyesusan begini. Artinya apa? Monyet misalkan begini, Hanuman kalau dikatakan sebagai jelmaan Yesus itu bisa gitu. Itu klaim itu sebenarnya mas gitu. Saya sudah berulang kali mengatakan itu klaim. Karena apa? Oh itu sifat kemonyetannya. Oh itu sifat ketika Hanuman mampu memindahkan gunung. Nah itulah sifat keyesusannya. Hal-hal seperti itu sebenarnya hanya untuk membenarkan sebuah klaim gitu loh mas. Klaim, Anda mengatakan Yesus ini hanya klaim. Sebagaimana saya percaya bahwa Hanuman itu adalah jelmaan Yesus. Seperti itu gitu loh. Maaf itu bukan bukan menghina Anda, cuman itu sebagai perumpamaan gitu ya. Nah, jika Anda mengatakan Yesus membebaskan dosa sehingga orang Kristen menjadi bebas, artinya bebas berbuat apa aja, itu kurang ajar banget gitu. Kenapa saya bilang kurang ajar? Manusia yang berdosa kok Tuhan yang dihukum, itu gimana ceritanya gitu? Yang berdosa manusia, Tuhan yang dihukum. Aduh mas Anda ini kok ya apa ya? Kok amburadul ya. Anda juga begini, Anda juga menceritakan Adam itu di surga, Adam itu bukan di surga, Adam itu apa ya, di bumi dan seterusnya gitu. Mas, misalkan Alkitab mengatakan Adam itu di bumi, dan sedangkan dalam Islam Adam itu diciptakan di surga, sebenarnya itu bukan ukuran untuk sebuah kebenaran gitu mas. Begini ya, kalau saya baca tentang penciptaan Adam di dalam Kejadian 2 dan 3 itu sebenarnya sangat amburadul gitu mas. Amburadul gitu. Kenapa? Karena di dalam Kejadian penciptaan Adam di situ Tuhan seolah-olah tidak maha tahu gitu. Tuhan Anda ini seolah-olah tidak maha tahu. Kenapa? Karena di situ Adam itu bersembunyi. Di dalam Kejadian 3, 8, 9 sampai 14 itu ya. Itu di Kejadian 8-nya itu dikatakan bersembunyi di antara pohon supaya Tuhan tidak melihat. Gitu. Lalu di ayat yang ke-9-nya Tuhan berseru, di manakah engkau? Gitu. Mencari-cari Adam. Artinya apa? Artinya menggambarkan bahwa Tuhan Anda ini tidak maha tahu gitu.
Wong bersembunyi di balik pohon mencari-cari. Dia manakah engkau? Hei Adam. Itu kan menandakan bahwa Tuhan tidak mau tahu Tuhan Anda ini. Sedangkan Adam bersembunyi di situ. Nah, terus kemudian kalau kita lanjutkan ke Kejadian 3 ayat yang ke-14, di situ dikatakan ular makan debu. Sejak kapan ular makan debu itu? Jalannya merayap terus makan debu ular itu. Memangnya ular makan debu? Saya ingin tanya pada Anda, memang ular itu makan debu dah sampai sekarang? Lihat Anda ular itu, apakah ular makan debu? Debu gundulmu itu ya, ular makan debu. Padahal itu tikus, semua dimakan sama ular itu. Bukan debu yang dimakan ular itu. Nah, di sini masa Tuhan salah berfirman gitu. Dalam Kejadian 3:9 kalau dikatakan ular makan debu, itu sebenarnya amburadul, seolah-olah Tuhan Anda itu tidak tahu apa-apa gitu. Tuh ular kok makan debu. Dari mana mengatakan ular makan debu gitu. Nah, ini sebenarnya bukan firman Tuhan, tetapi ini adalah sisipan manusia aja karena tidak tahu ular makan apa gitu. Nah, itu yang perlu Anda pahami, kan begitu. Nah, tentang sekarang saya perbandingkan, akan Adam itu adalah korban penipuan iblis gitu. Adam ini sebenarnya korban dari penipuan iblis gitu. Iblis ini tertipu, tetapi ular ini kan menipu Adam, dan Adam ini sebagai korban penipuan gitu, penipuan oleh iblis gitu, kan begitu. Namun kenapa Adam ini lebih parah gitu hukumannya gitu, sementara si tukang tipu tidak apa-apa, cuman dihukum rayap aja gitu. Sementara Adam ini dihukum dengan sangat berat, padahal Adam ini kan cuman korban dari sebuah penipuan yang dilakukan oleh iblis. Korbannya dihukum sangat berat, sementara si iblisnya ini yang berbuat, yang penipu, sementara ularnya yang penipu cuman dihukum merayap gitu. Ini kan kan lucu gitu loh. Lucu, ini ketidakadilan yang nyata yang ada di dalam Bible Anda, kan begitu. Bahkan bukan hanya itu, bahkan cucu Adam sampai turun temurun itu ikut dihukum semua, ikut dikutuk semua gitu. Padahal Adam itu kan hanya korban daripada sebuah penipuan gitu. Korban kok dihukum sampai segitunya, kan begitu. Sehingga tidak bisa bertobat sama sekali gitu. Ini kan tidak adil namanya gitu. Mas, gini ya, kalau kita bicara tentang apakah Adam ini diciptakan di mana ya, di bumi atau di surga, sebenarnya kalau saya baca tentang penciptaan Adam di dalam Kejadian 2 dan 3 itu menunjukkan apa, Mas? Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Eden itu berada di bumi gitu. Walaupun penciptaannya itu bergandengan dengan bumi gitu. Kemudian Tuhan menciptakan bumi, habis itu menciptakan manusia, kan begitu urutannya dalam Kejadian 2 itu, kan begitu. Namun di situ setelah semuanya selesai, artinya penciptaan bumi dan langit ini selesai, maka kemudian di Kejadian 2 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur, kan begitu. Nah, ini kalau Anda Taman Eden ini sebuah tempat atau memang namanya taman itu gitu. Tetapi kalau saya baca dari Kejadian 2 adalah Kejadian 2 ayat 8 bahwa Eden ini adalah sebuah tempat lain selain di bumi. Ada sebuah tempat lain selain daripada di bumi ini. Karena apa? Karena di situ kalimatnya membuat taman di Eden gitu.
bukan membuat taman Eden di bumi, bukan, tetapi membuat taman di Eden. Artinya Eden ini adalah sebuah tempat selain di bumi, kan begitu. Dia itu di sebelah timur. Artinya apa? Eden ini di sebelah timur bumi. Artinya bumi di sini, terus Eden ini di sebelah timurnya lagi, sebelah timur bumi. Kan artinya di luar bumi itu. Kalau saya analisa dari Kejadian 2 ayat yang ke-8 gitu. Artinya bukan di bumi Eden itu. Eden itu adalah sebuah tempat. Tempat itu ada taman. Maka itu adalah sebelah timur bumi gitu. Nah, kalau kita memang analisa dari Kejadian 2 ayat yang ke-8, Tuhan membuat taman di Eden. Bukan Tuhan membuat taman Eden di bumi, bukan Mas. Tapi Eden ini merupakan sebuah tempat lain, yaitu yang bukan di bumi. Karena Eden ini di sebelah timurnya bumi gitu. Paham ya? Nah, dan di situ juga dikuatkan. Kenapa saya mengatakan bahwa Eden itu bukan di bumi? Karena di ayat yang ke-9 dikatakan, dan Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Artinya apa? Di Eden ini Tuhan itu menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Di tempat Eden ini Tuhan menumbuhkan segala pohon dari bumi gitu. Bukan di taman ini berada di Eden gitu. Taman ini berada di Eden. Nah, di Eden ini Tuhan ini menumbuhkan segala bermacam-macam pohon yang ada di bumi. Ini di Eden namanya. Nah, kalau di dalam di dalam Islam itu nama surga. Surga ini ada yang bernama Eden gitu. Eden ini adalah surga menurut Islam gitu. Karena di situ ada surga Firdaus, ada surga Eden, ada surga banyak bermacam-macam banyak surga di dalam Islam. Surga itu bermacam-macam tempat itu. Surga. Karena semua surga itu memang taman gitu loh Mas. Taman. Makanya dalam ajaran Islam dikatakan taman-taman surga apa segala macam. Dan Eden itu dalam Islam dikenal dengan, dalam bahasa Arabnya adalah Aden. Eden kalau dalam bahasa Alkitabnya kan begitu. Nah, ini terbukti dalam Kejadian 2:8 itu membuat Tuhan itu membuat taman di Eden. Artinya Tuhan itu membuat taman di tempat Eden. Artinya Eden itu sebuah tempat di sebelah timur bumi kan begitu. Dan juga setelah membaca ayat yang ke-9-nya, dan Tuhan menumbuhkan di Eden ini adalah pohon dari semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi Tuhan menumbuhkan di Eden ini gitu. Di Eden ini adalah lengkap gitu. Segala pohon yang berbuah-buah yang bisa dimakan itu ditumbuhkan di Eden ini. Nah, inilah yang disebut dengan surga. Makanya di dalam Islam kalau di surga itu apa aja ada gitu. Kalau makan tinggal ngambil, tidak susah payah gitu. Itu yang yang ada di dalam ajaran Islam. Tidak susah, beda dengan di bumi. Kalau ingin makan, kalau di bumi ini harus menanam dulu, harus nunggu masaknya, pokoknya sengsara lah kalau di bumi kan begitu. Tetapi kalau di surga itu apa aja itu tinggal ngambil, karena segala buah-buahan yang bisa dimakan ada di dalam surga. Tinggal metik aja, gak susah payah gitu. Nah, Eden itu adalah nama surga menurut Islam gitu, yang disebut dengan surga Aden gitu. Nah, ketika gini, terus kalau saya baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20, manusia itu yakni Adam memberi sebuah nama pada ternak kan begitu. Nah, kalau dalam ajaran Islam, dalam ajaran Islam ini mirip dengan ketika Allah menguji begini, bahwa
manusia ini lebih cerdas daripada makhluk-makhluk lainnya, lebih pintar daripada makhluk-makhluk lainnya. Maka Allah mengujinya dengan mengatakan, hai Adam, sebutkan nama ini, hai Adam, sebutkan nama ini nama apa, ini nama apa. Maka Adam dengan lancar menyebut semua nama-nama, termasuk nama binatang ini apa, nama binatang ini apa. Adam itu lancar menyebutnya. Begitu. Itu di dalam dalam ajaran Islam itu ada gitu. Maka dari situ ketika malaikat tidak percaya bahwa Adam ini bahwa manusia ini dianggap sebagai manusia perusak aja oleh malaikat, maka Tuhan memberikan atau membuktikan kepada malaikat, lihatlah ini, coba Anda sebutkan nama-nama sesuatu yang ada di sini gitu. Maka Adam dengan lancar menyebutkannya gitu. Semua nama-nama yang ada di situ disebut oleh Adam. Maka disitulah malaikat akhirnya Akhirnya itu memuji Allah, Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala yang Kau ciptakan gitu. Disitulah yang akhirnya akhirnya Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan malaikat di situ untuk untuk bersujud menghormati Adam sebagai makhluk yang paling sempurna, kan begitu. Di sini sujud ini bukan menyembah, tetapi menghormati tentang kebesaran Allah yang menciptakan makhluk yang sangat sempurna, yaitu berupa manusia, kan begitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Jangan asal nyerocos tapi tak ada buktinya gitu loh. Nah, dalam Kejadian, kalau saya baca lanjut lagi ya tentang penciptaan Adam itu, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-20 begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Artinya apa? Kemudian dari sini, dari Eden ini Tuhan itu mengusir Adam sehingga ditaruh di bumi. Nah, kalau di bumi yang memang berpeluh, harus mengeluarkan keringat kalau ingin mencari makanan gitu loh, karena di bumi. Tetapi kalau ketika berada di Eden, dia itu tinggal metik, makan apa aja ada di situ gitu loh. Makan apa aja ada di situ. Maka di Eden itu tetap adalah tempat nama sebuah surga gitu. Maka di situ disebut dengan surga Eden gitu. Taman itu taman-taman surga gitu. Nah, tetapi Adam setelah disuruh keluar dan kemudian ditaruh di bumi, maka dia itu akan bersusah payah gitu. Kenapa? Karena berada di bumi ini gitu, bukan di surga lagi, kan begitu. Dan kemudian kalau saya lanjutkan lagi ya, Kejadian 3 yang ayat yang ke-23 itu Tuhan mengusir dari Eden ke bumi gitu. Artinya Adam ini diusir dari Eden, dari surga ini ke bumi gitu. Sehingga Adam ini susah payah mencari makanan gitu loh di bumi ini. Yang semula Eden, surga ini apa aja ada. Maka kemudian Adam ini diusir ke bumi, maka bersusah payah di bumi ini mencari makanan gitu. Terus kalau saya baca lagi ya, di situ dalam ayat yang ke-24 itu, di situ di pintu masuknya itu ada pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar, pedang api yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Di pintu Adnin, di pintu surga ini ada api gitu, yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Nah, ini sinkron dengan ajaran Islam sebenarnya. Di dalam ajaran Islam itu kalau pintu masuk ke surga itu pasti ada apinya gitu, yang disebut dengan Shirathul Mustaqim. Tak seorang pun, maka di dalam Islam diajarkan tak seorang pun yang tidak melewati neraka gitu. Kalau ingin ke surga ini, orang itu pasti melewati neraka itu gitu. Dan kemudian di ayat yang ke-72-nya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membiarkan orang-orang yang zalim tersambar oleh
api tersebut gitu. Artinya apa? Orang-orang yang kafir akan nyungsep ke dalam neraka, sedangkan orang-orang yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW akan diselamatkan sampai kepada surga. Ya termasuk surga Aden tadi, Eden itu gitu. Itu di pintu masuknya ada surga yang menyala-nyala gitu. Ada api yang menyala-nyala siap menyebar siapapun yang datang gitu. Namun Allah menolong orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang dolim gitu loh. Ini sinkron sebenarnya dengan ajaran Islam, cuman Anda nggak tahu gitu loh. Anda nggak tahu gitu. Sebenarnya di dalam Bible itu sendiri itu digambarkan. Kalau Anda kalau ada umat Islam, tidak seorang pun yang tidak seorang pun yang tidak melalui neraka gitu. Itu artinya apa? Di pintu masuk sebelum kita itu masuk ke surga, di situ ada api yang menyala-nyala. Di situ ada api yang berputar-putar menyala-nyala siap menyambar siapapun gitu. Dan Allah menolong orang-orang Islam dan kemudian membiarkan orang-orang kafir gitu. Orang kafir itu dibiarkan disambar oleh api neraka tersebut gitu. Itulah yang disebut di pintu masuk, yaitu pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar gitu. Jadi kalau untuk sampai kepada Taman Eden ini, maka orang itu harus melalui api yang menyala-nyala, api yang menyambar-nyambar ini gitu. Namun berhubung Anda ini cuman percaya sebuah dogma, Anda ini nggak tahu apa-apa. Jadi dogma, ini di bumi. Waduh mas. Di dalam Islam, Eden itu, Taman Eden yang disebut dengan Taman Eden itu adalah taman-taman surga. Bisa dikatakan adalah surga Eden gitu loh. Surga Aden. Itu ada dalam ajaran Islam sebenarnya gitu loh mas. Itu ada di dalam ajaran Islam gitu. Nah, kalau bicara tentang penciptaan Adam itu di surga menurut umat Islam itu lebih lebih indah daripada ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 itu sudah lengkap gitu loh mas. Itu sudah indah gitu. Itu sangat-sangat indah gitu. Beda dengan di dalam Bible itu sendiri yang amburadul gitu. Nggak tahu apakah itu di bumi, apakah itu di surga, itu bingung sebenarnya orang-orang Kristen itu. Wah itu di bumi aja. Emangnya di bumi mana Adam itu dicipta? Oh itu di Irak gitu. Irak mana ada api menyambar-nyambar di pintunya gitu. Terus ada anak sungai 4 itu di mana gitu. Kan begitu. Ini bukan terus di mana taman yang yang seluruh dunia berkumpul di situ gitu. Nggak ada mas, nggak ada tanda-tandanya gitu bahwa Eden itu di dunia itu nggak ada gitu loh. Padahal itu di sebelah timur bumi loh. Anda jangan itu di sebelah timur gitu. Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur, artinya di sebelah timur bumi. Tuhan itu membuat taman di Eden. Ingat, kalau ada Tuhan membuat taman di Eden, itu artinya Eden itu adalah sebuah tempat lain daripada bumi gitu mas. Masa gitu aja gak tahu sampean mas, kok tentu konyol aja sampean. Nah, kenapa saya katakan Yahudi dan Nasrani itu pasti masuk neraka jika tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW? Begini ya, ketika dulu orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada Nabi Isa gitu. Ketika Nabi Isa itu diutus, orang-orang Yahudi itu menolak kedatangan seorang Rasul yang bernama Nabi Isa ini. Maka orang-orang itu disebut kafir, disebut ingkar. Karena Karena dia itu selalu bersikukuh dengan Taurat gitu. Sementara Nabi Isa alaihissalam yang membawa Injil dia tidak percayai. Maka orang Yahudi yang tidak percaya kepada Nabi Isa itu disebut kafir gitu. Ingkar terhadap Nabi Isa. Maka kalau ingkar terhadap Nabi Isa, maka orang itu adalah kafir.
Nah, setelah zaman berkembang, kemudian Allah mengutus lagi utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi ini semakin bertambah kafir, gitu. Kenapa? Karena tidak percaya kepada utusan yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Begitu juga dengan orang-orang Kristen, gitu. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Yahudi dulu tidak percaya kepada Nabi Isa atau Yesus, gitu. Nah, ketika Yesus itu turun, dulu orang-orang Yahudi itu menolak dengan tegas, menolak sekali, gitu. Karena dia itu berpatokan pada Taurat, sehingga itu menolak, mengabaikan Nabi Isa, mengabaikan Yesus tersebut. Maka Yahudi itu disebut kafir. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ini diutus lagi, maka orang-orang kafir ini tetap menolak utusan terakhir ini, gitu. Maka di situ juga dikatakan kafir. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu disebut kafir, ingkar kepada utusan Allah. Orang yang tidak percaya Yesus disebut kafir, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad juga kafir, gitu. Nah, persoalannya adalah Yesus ini kan hanya untuk Bani Israel pada zamannya, gitu. Sementara di era sekarang ini ada Nabi Muhammad SAW, gitu. Maka orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad tidak ubahnya seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Isa zaman dulu, gitu. Apa ajaran Nabi Isa? Apa ajaran Yesus? Yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Allah itu Esa, gitu. Bukan Trinitas, gitu. Dan Nabi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad itu mengesakan Allah, gitu. Allah itu Esa, gitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, gitu. Nah, seharusnya orang Kristen sadar dengan hal ini. Kalau orang-orang Kristen ini, orang-orang Kristen tidak mau dikatakan kafir, maka percaya kepada Nabi Muhammad SAW, gitu. Jangan membangkang seperti di zaman Yesus, kan begitu, gitu. Inilah yang saya sampaikan, gitu. Mudah-mudahan Anda ini paham dengan hal ini dan terbuka hatinya, gitu. Sehingga Anda menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Agar Anda selamat, gitu loh. Nah, demikianlah hasil dialog, hasil jawaban saya terhadap seorang pendeta yang bernama David Salim. Mudah-mudahan Anda dapat mencerna jawaban saya, gitu. Nah, dari terakhir hasil dialog saya ini menjelaskan tentang ketika ada seorang orang dari non-muslim bertanya kepada seorang Islam, karena di dalam Al-Quran tak seorang pun di antara manusia atau di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Nah, sebenarnya hal itu juga digambarkan ketika penciptaan Adam, gitu. Penciptaan disebutkan sebenarnya di situ. Di dalam dialog hasil tadi, ketika itu ada di Eden itu ada api yang menyala-nyala di pintu masuknya, di pintu gerbangnya. Artinya apa? Sebelum mencapai pintu Eden itu ada api yang menyala-nyala, gitu. Pedang api yang menyala-nyala, sehingga siapapun yang datang kepada Eden itu akan disambar oleh api itu. Artinya kalau ingin pergi ke Eden itu harus melalui api yang menyala-nyala itu, gitu. Nah, di dalam ajaran Islam juga tertera seperti itu. Artinya apa? Tak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Artinya apa? Yang termaktub di dalam Bible itu sebenarnya itu api yang menyala, api pedang yang menyala-nyala itu adalah neraka, gitu. Jika ingin sampai kepada Taman Eden itu, Anda harus melalui api neraka ini, gitu loh, yang siap menyambar-nyambar, gitu loh. Maka di dalam Islam Allah menolong orang-orang Islam ini, gitu loh, menyelamatkan orang-orang Islam ini dari sambaran api tersebut, gitu loh. Menyelamatkan, Allah menyelamatkan, kan begitu. Sehingga apa? Sehingga umat Islam ini sampai kepada Eden itu, sehingga umat Islam ini sampai kepada
Taman Eden itu yang disebut oleh Bible, oleh kitab ini, oleh kitab Kristen, kan begitu. Nah, di dalam Islam itu Allah menyelamatkan orang Islam ini dan membiarkan orang-orang yang dolim gitu loh. Artinya dolim pada dirinya sendiri, kan begitu. Karena apa? Karena ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Nah, orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW maka dibiarkan disambar oleh pedang api tersebut, artinya neraka tersebut. Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad akan disambar oleh api dan menjadi kayu bakar di neraka tersebut. Begitulah hasil dialog saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.